Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nuril Mujahidin dengan kode mahasiswa 19416261201508. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan hasil pelaksanaan kerja praktek saya dengan judul Pengamatan Faktor Bauran Pemasaran terhadap Penurunan Share Penjualan PT Bridgestone Tire Indonesia ke PT Astra Daihatsu Motor. Baik, saya akan mulai penjelasan selanjutnya terkait dengan latar belakang. Alasan pemilihan judul bauran pemasaran adalah dikarenakan bauran pemasaran merupakan faktor yang penting dalam pemasaran. Perusahaan yang memiliki keunggulan dalam bauran pemasaran yaitu produk, harga atau price, lokasi atau place, dan promosi, maka akan memenangkan persaingan di pasar. PT Bridgestone Indonesia merupakan perusahaan joint venture antara perusahaan swasta nasional dengan swasta Jepang, yaitu Bridgestone Corporation yang berlokasi di Tokyo, Jepang. PT Bridgestone Indonesia memproduksi ban kendaraan utama yang dipakai untuk kendaraan mobil penumpang, kendaraan angkutan, dan juga kendaraan truk dan bus. Gambaran umum perusahaan. Nama perusahaan PT Bridgestone Tire Indonesia yang beralamat di kawasan industri Surya Cipta, Ciampel, Kerawang, Jawa Barat. PT Bridgestone Tire Indonesia didirikan pada tanggal 8 September 1973, di mana pabrik pertama berlokasi di Bekasi. Produksi pertama dimulai pada tanggal 1 Oktober 1975, sedangkan pabrik kedua berada di Kerawang yang didirikan pada tanggal 9 September 1999 dengan luas 36,7 hektar. PT Bridgestone Tire Indonesia memproduksi ban kendaraan untuk mobil penumpang, mobil angkutan ringan, truk, bus, dan kendaraan industri. PT Bridgestone Tire Indonesia tidak hanya memasarkan produk untuk pasar domestik, akan tapi juga memasarkan untuk pasar ekspor yang mana sampai dengan saat ini sudah melakukan ekspor ke lebih dari 70 negara. Misi grup Bridgestone didasarkan pada kata-kata pendirinya, yaitu menyumbang masyarakat dengan mutu tertinggi. Dengan 4 prinsip dasar aktivitas, yang pertama Seijutsu Kyocho, yaitu integritas dan kerjasama. Kemudian Shinshu Dokuso, yang merupakan pelopor kreativitas. Kemudian Genbutsu Genba, yaitu peninjauan lapangan. Dan Jukuryo Danko, atau kematangan tindakan. Sampai saat ini, Bridgestone Indonesia sudah memiliki karyawan lebih dari 3.600 orang yang berada di Bekasi dan juga pabrik Kerawang. Saya lanjutkan penjelasan berikutnya terkait dengan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang digunakan pada kerja praktek kali ini ialah menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Sementara Sumarni dan Suprihanto tahun 2010 mengemukakan bahwa marketing mix adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Pangsa pasar merupakan besarnya bagian atau luasnya total pasar yang dapat dikuasai oleh suatu perusahaan yang biasanya dinyatakan dengan persentase. Sofyan Sauri 2001 halaman 95. Sementara yang terakhir dari Bukhari Alma tahun 2011 mengatakan bahwa diartikan bauran pemasaran merupakan strategi mencampuri kegiatan-kegiatan pemasaran agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil yang memuaskan. Demikianlah tinjauan pustaka yang saya gunakan dalam pelaksanaan kerja praktek ini. Terkait dengan tujuan dan metode selama kerja praktek, tujuan umum ialah sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang sudah didapat semasa perkuliahan serta menambah pengalaman di dunia industri yang sesungguhnya. Sedangkan sebagai tujuan khusus ialah yang pertama, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu ke lingkungan kerja yang sebenarnya.
Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga ialah mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun sebagai proposal dari tugas akhir. Yang terakhir adalah untuk melatih mental dan kepribadian mahasiswa untuk selalu siap dan tanggap dengan kondisi yang ada di lapangan kerja. Penulisan artikel menggunakan metode deskriptif, library research, dan yang terkait dengan pelaksanaan kerja praktek. Tugas-tugas yang dilakukan selama kerja praktek ialah melakukan pengamatan kegiatan penjualan di bagian OS Sales dan mengumpulkan data hasil pengamatan masalah-masalah penjualan. Yang kedua, pengolahan data hasil pengamatan. Yang ketiga, membuat analisa dari data yang didapat terkait masalah penjualan. Yang keempat ialah mengikuti rapat koordinasi dengan bagian terkait sehubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pelaksanaan kerja praktek ini dilakukan di PT Bridgestone Tara Indonesia di bagian OS Sales Department, di mana di bagian tersebut juga merupakan tempat kerja penulis. Pelaksanaan kerja praktek dimulai pada tanggal 14 Februari 2022 hingga 15 Maret 2022. Jam pelaksanaan sama dengan jam kerja, yaitu dimulai dari jam 8 pagi dan diakhiri jam 16.45. Tugas utama selama kerja praktek ini ialah mengumpulkan data penjualan dan melakukan analisa terkait dengan permasalahan yang ada hingga ditemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tugas pendukung ialah perkenalan dan informasi produk, mengikuti briefing pagi, dan memeriksa data pengiriman produk ke customer. Permasalahan dan solusi yang dihadapi penulis ialah permasalahan yang ditemukan selama proses kerja praktek adalah berdasarkan dari data penjualan yang dikumpulkan oleh penulis, di mana terdapat tren penurunan share penjualan customer. Dan setelah dianalisa lebih lanjut, ternyata penurunan share penjualan ini utamanya terjadi pada pelanggan PT Astra Dayat Motor. Dari data temuan masalah tersebut, maka dibahas dalam kegiatan briefing pagi, dan dilakukan diskusi dengan atasan dan diperintahkan untuk lakukan analisa lebih lanjut. Setelah analisa lebih lanjut, ditemukan solusi atas masalah tersebut, yang mana solusi yang diberikan atas masalah tersebut yaitu yang pertama ialah terkait dengan penguatan aktivitas kontrol terkait dengan biaya produksi produk selama proses pengembangan, sehingga bisa diketahui dengan pasti level biaya produk yang dibuat apakah masih di bawah target atau sudah melebihi target dari biaya pembuatan. Kemudian yang kedua, solusi yang diberikan ialah terkait dengan berkolaborasi dengan Bridgestone Jepang untuk melakukan pengembangan material dengan biaya yang lebih murah, sehingga diharapkan dari material yang lebih murah akan menciptakan produk dengan biaya produksi yang lebih murah juga. Kesimpulan dan saran dari penulis atas kerja praktek ini ialah bahwa berdasarkan dari hasil analisa, penyebab penurunan share penjualan terdapat dua faktor utama, yaitu yang pertama karena price, yaitu harga Bridgestone yang memang tidak kompetitif dengan pesaing maupun dengan harga target dari pelanggan. Dan yang kedua ialah terkait produk, dikarenakan secara desain produk yang dibuat hanya berdasarkan pemenuhan spesifikasi teknis semata, sehingga penggunaan material dan juga harga produksi produk menjadi lebih mahal. Sehingga atas dua masalah tersebut, solusi yang penulis berikan atas permasalahan itu yaitu dengan melakukan aktivitas kontrol terhadap biaya produksi selama proses pengembangan hingga mass produksi, sehingga target biaya produksi bisa terjaga sesuai dengan yang diperkirakan di awal. Dan yang kedua adalah berkolaborasi dengan perusahaan induk, dalam hal ini perusahaan Jepang,
untuk mengembangkan material dengan harga yang murah sehingga produk yang dihasilkan bisa lebih kompetitif. Saran penulis untuk PT Bridgestone Tire Indonesia ialah untuk melakukan review terkait dengan pemenuhan target harga dari pelanggan pada saat proses bidding dilakukan. Produk yang didesain tidak semata untuk pemenuhan spesifikasi teknis saja, akan tapi perlu ditambahkan juga pertimbangan biaya produksi sehingga produk yang dihasilkan bisa lebih kompetitif dan bisa bersaing dengan pesaingnya. Demikian kesimpulan dan saran dari saya atas pelaksanaan KP ini. Berikut adalah lampiran aktivitas saya selama kegiatan kerja praktek di PT Bridgestone Tire Indonesia. Demikian penjelasan saya terkait dengan laporan hasil kerja praktek. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.